Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumelan Paijiara dengan NIM 24221001 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Sistem Antrean Pasien Menggunakan Struktur Data Q. Pada puskesmas atau klinik, pasien datang tidak bersamaan. Ada yang datang lebih awal, ada juga yang datang belakangan, sehingga semua pasien harus menunggu giliran untuk diperiksa. Masalah yang sering terjadi di kondisi seperti ini adalah pasien jadi bingung dengan urutan pelayanan. Kadang ada yang merasa datang duluan tapi belum dipanggil, sementara yang datang belakangan malah sudah diperiksa. Akibatnya bisa terjadi saling mendahului antar pasien. Selain itu juga petugas sering merasa kesulitan mengatur antrean secara manual, apalagi kalau pasiennya banyak. Hal ini bisa menyebabkan pelayanan jadi kurang rapi dan memakan waktu yang banyak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem antrean yang teratur dan adil, di mana pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Sistem ini dapat diterapkan menggunakan struktur data Q. Alasan utama kenapa sistem ini menggunakan struktur data Q adalah karena sangat sesuai dengan kondisi antrean pasien di dunia nyata. Di puskesmas atau di rumah sakit, pasien yang datang lebih dulu memang seharusnya dilayani lebih dulu, dan itu sama persis dengan cara kerja Q. Selain Q, juga mudah untuk diimplementasikan, konsepnya sederhana, jadi petugas tidak kesulitan dalam menggunakannya, dan programnya juga tidak rumit untuk dibuat. Q juga cukup efisien untuk layanan publik, terutama yang melayani banyak orang setiap hari. Dengan sistem antrean yang jelas, pelayanan bisa berjalan lebih tertib, adil, dan tidak membingungkan pasien. Struktur data yang digunakan dalam sistem antrean pasien ini adalah queue atau antrean. Queue bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out, yang artinya siapa yang masuk lebih dulu maka akan dilayani lebih dulu. Cara kerjanya mirip seperti antrean di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita antri di loket atau di kasir. Orang yang datang lebih dulu akan berdiri di depan, dan orang yang datang belakangan harus menunggu di belakang. Dalam penerapannya di puskesmas atau di klinik, setiap pasien yang datang akan dicatat dan dimasukkan ke dalam antrean. Ketika dokter atau petugas siap melayani, pasien yang berada urutan paling depan akan dipanggil terlebih dahulu. Setelah selesai dilayani, pasien tersebut keluar dari antrean dan antrean akan bergeser secara otomatis. Dengan sistem antrean berbasis Q ini, proses pelayanan menjadi lebih tertib, adil, dan mudah diatur. Sekarang kita masuk ke desain program atau alur kerja sistemnya. Alur program ini dibuat sederhana supaya mudah digunakan oleh petugas. Pertama, saat program dijalankan, sistem akan menampilkan menu utama. Di menu ini petugas bisa memilih beberapa pilihan seperti menambah pasien ke antrean, memanggil pasien yang akan dilayani, menampilkan daftar antrean pasien, atau keluar dari program. Jika petugas memilih menambah pasien, maka data pasien akan langsung dimasukkan ke dalam antrean atau queue. Kalau petugas memilih panggil pasien, sistem akan mengambil pasien yang berada di urutan paling depan karena menggunakan prinsip FIFO, yaitu pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Menu ditampilkan antrean digunakan untuk melihat siapa saja yang masih menunggu. Program ini akan terus berjalan dan kembali ke menu utama sampai petugas memilih menu untuk keluar. Secara sederhana, diagram alur bisa digambarkan mulai dari
mulai, kemudian masuk ke menu, dilanjutkan dengan proses queue, dan diakhiri dengan selesai. Yang berikut ada kode program dan penjelasan kode inti. Yang pertama ada session start di sini. Bagian ini digunakan untuk mengaktifkan session di PHP. Session dipakai supaya data antrean pasien tetap tersimpan walaupun halaman di-refresh atau form dikirim. Yang kedua ada inisialisasi antrean. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah antrean sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka dibuat antrean kosong dalam bentuk array. Array inilah yang berperan sebagai queue. Yang ketiga, menambah pasien ke antrean atau NQ. Bagian ini dijalankan saat tombol tambah pasien ditekan, nama pasien diambil dari input, trim dalam kurung digunakan agar spasi tidak ikut terbaca, array push dalam kurung berfungsi menambahkan pasien ke bagian belakang antrean. Ini sesuai konsep queue. Terus ada memanggil pasien atau DQ. Yang bagian keempat ini, kode yang keempat. Kode ini dijalankan saat tombol panggil pasien ditekan. Array shift dalam kurung digunakan untuk menghapus pasien paling depan. Pasien yang dipanggil adalah yang datang paling awal. Ini menerapkan prinsip FIFO, first in, first out. Yang berikut ada form input tombol. Yang berikut ada form input dan tombol form method post. Bagian ini adalah antarmuka sederhana untuk petugas menginput nama pasien, menambah pasien ke antrean, memanggil pasien berikutnya. Terus ada menampilkan daftar antrean. If empathy session. Kode ini berfungsi untuk menampilkan isi antrean saat ini. Jika antrean kosong, akan tampil pesan. Jika ada ditampilkan dalam bentuk daftar berurutan. Kode ini menggunakan struktur data queue untuk mengatur antrean pasien. Pasien ditambahkan ke belakang antrean dan dipanggil dari bagian depan, sesuai prinsip FIFO sehingga antrean menjadi tertib dan adil. Sekarang kita bahas sedikit tentang analisis Big O, yaitu cara untuk melihat seberapa cepat atau berat suatu proses dijalankan oleh program. Intinya, Big O menunjukkan apakah waktu prosesnya lebih ringan atau makin berat saat data bertambah. Yang pertama, operasi tambah pasien dengan Big O O1, artinya waktu yang dibutuhkan untuk menambahkan satu pasien itu selalu sama. Tidak peduli antreannya kosong atau sudah berisi banyak pasien, karena pasien baru cukup dimasukkan ke bagian belakang antrean. Kedua, operasi panggil pasien dengan Big O atau ON. Ini karena saat pasien paling depan dipanggil, data di belakangnya harus bergeser ke depan satu persatu. Jadi semakin banyak pasien dalam antrean, semakin lama juga prosesnya. Ketiga, operasi ditampilkan antrean dengan Big O, ON, karena sistem harus membaca dan menampilkan semua data pasien satu persatu. Kalau pasiennya sedikit, cepat. Kalau pasiennya banyak, waktu tampilannya juga ikut bertambah. Jadi bisa disimpulkan,
tanpa pasien itu prosesnya paling cepat, sedangkan memanggil pasien dan menampilkan antrean butuh waktu yang bergantung pada jumlah pasien yang ada. Sebagai kesimpulan, struktur data Q sangat cocok digunakan untuk sistem antrean pasien. Karena Q menggunakan prinsip FIFO, yaitu siapa yang datang lebih dulu, dia yang dilayani lebih dulu. Dengan program yang dibuat, antrean pasien bisa diatur dengan lebih rapi dan tertib. Sehingga proses pelayanan di puskesmas atau di klinik jadi lebih efektif dan tidak membingungkan. Untuk refleksi praktiknya dari tugas ini, saya jadi lebih paham bagaimana struktur data Q bisa diterapkan langsung untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Selain itu, praktik ini juga membantu saya memahami alur logika pemrograman dengan lebih baik, mulai dari cara menyimpan data, proses antrean, sampai menampilkan hasilnya. Secara keseluruhan, praktik ini sangat membantu menambah pemahaman saya tentang struktur data dan pemrograman. Demikian presentasi mengenai sistem antrean pasien menggunakan data Q yang saya sampaikan. Melalui praktik ini, saya dapat memahami penerapan struktur data Q dalam menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya dalam pengelolaan antrean pasien agar lebih tertib dan adil. Saya menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penyediaan maupun implementasi program. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.